Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini RPS ini sementara nih. Belum diperbaiki masih. Nah, sementara sih. Kemarin kan kontrak kuliah kan kalian sudah baca kan kemarin di e-learning. Hari ini kita bahas dulu negara sama ini sistem politik. Minggu depan demokrasi, mungkin demokrasi ya, partai politik. Ini masih draft sementara ini, belum final ini. Partai politik, fungsi partai, tugas wewenang. Bisa jadi sini kalian banyak tugas di akhir ini. Tapi masih ini kan masih sementara yang di 13 sampai 15 ini. Dan terakhir kalian ujian kan? Kalau ujian ya serius lah ya, UTS sama UAS. Jangan jawaban sebaris, 2 baris ya. Bukan kayak anak SMA lagi. Bisa kan? Yang penting ada tugas. Jangan jawaban tuh sebaris, 2 baris, 2 baris. Kan kalian kan sudah mahasiswa. Mahasiswa ya jawabannya harus lebih ini. Ini salah nih. Keluar close diri, aduh. Oh, sorry. Close ya. Sharingnya susah. Ini kan sudah kalian belajar kemarin di pengantar ilmu politik kan? Ini ulas dulu kita nih. Raja April lah. Raja. Wah, nguap ngantuk. Belum mandi ya? Belum mandi apa? Iya. Belum mandi. Aduh. Raja, negara itu apa, Raja? Negara tuh suatu kumpulan masyarakat yang punya aturannya, Pak. Aturan. Kalau Akbar? Menurut Akbar? Negara. Negara tuh yang punya syarat negara itu ada wilayah, rakyat, dan pemerintahnya, Pak. Iya, iya itu juga. Kalau ya Ayu, negara itu apa Ayu? Ayu. Apa negara Ayu? Ada yang tahu negara? Kan suruh baca. Ini kan ulas ini sebenarnya. Rahma Delina? Negara itu apa? Rahma? Sekelompok orang yang ada di dalamnya, Pak. Di dalam apa? Dalam rumah. Dalam banyak itu. Tuh. Dalam apa itu? Dalam rumah atau dalam apa kan? Jelas-jelas. Anak sospol harus berani lah ngomong. Kalau nggak apa-apa, belajar kita. Coba ini, apa Cindy Nabila? Cindy. Apa tuh Cindy? Negara. Kan udah ini kalian belajar kemarin. Ini ulas dulu kan sistem politik itu nggak jauh dari urusan negara itu. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki penduduk. Yang lain? Masih lapar, ini lapar, lo mandi pagi-pagi nih. Ini Pak, organisasi yang berkedaulatan dalam tatanan pemerintah.
Nggak ada. Ngawang itu jawabannya, nggak tahu dari buku. Banyak buku-buku di rumah nih, Be. Banyak itu. Coba ini, Bilal. Negara apa Bilal? Kan ada di kalian belajar kemarin, kantor ilmu politik. Siapa yang ngajar kemarin? Pak Apip, apa Pak Regen? Halo? Nah, gangguan kayaknya. Gangguan ya? Halo? Ya Allah. Terus banyak belajar lagi kalian tuh. Ini ringkasnya nih ya. Negara tuh intinya tuh menurut MacIver, asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan. Biasanya negara itu maksa itu. Salah satu contohnya itu maksa untuk rakyat bayar pajak. Baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang enggak kalian terasa kalian bayar pajak itu pada saat kalian belanja barang itu 10% PPN yang kalian bayar. Terus menurut Weber, negara ada suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Roger Soltau, sebagai alat agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Biasanya yang jadi pemerintah ini harus apa nih? Kalau ngurus negara nih, harus legitimate nggak? Abdi, kalau yang mimpin negara ini harus legitimate atau enggak? Legitimasi maksudnya, harus diakui atau enggak? Harus diakui, Pak. Melalui proses pemilu. Kan belajar kan pemilu ini kan ngulas saja ini. Menurut buku Juyandi ini. Di buku Raja Grapindo sebenarnya masih banyak sih bukunya. Nah, unsur negara udah tahu kan? Tadi ada yang nyebutin, siapa yang nyebutin tadi itu? Unsur negara tadi. Akbar Darmawan. Apa Akbar? Bar? Mana Akbar? No, harus punya wilayah, Pak. Ah, apa lagi Bar? Ini Nah. Bar ya? Apa, Pak? Ini kan yang Akbar sebut tadi. Nah, iya, Pak. Kenapa harus punya wilayah? Harus ada penduduk, harus ada pemerintah berdaulat. Cuman kalau 3 ini ada tapi ini belum diakui, percuma juga kayak Republik Chechnya itu. Yang ada di Rusia kan sampai sekarang belum merdeka dia karena pengakuan dari negara luar itu butuh. Jadi pemerintahnya bisa berdaulat. Harus adanya pengakuan dari negara lain. Kalau nak ngopi kalian tuh. Makan. Kalau makan nasi ya kamera ya matiin. Kalau makan permen ngopi on cam nggak apa-apa. Banyak belum makan itu. Raya-raya lapar. Banyak nah. Lapar bangun tidur tuh dikit lah kayak baru bangun tidur itu. Banyak yang belum mandi ya. Nggak kelihatan wajah-wajah belum mandi. Buset pagi-pagi itu biar nggak kelihatan. Kalau belum mandi yang kayak Muhammad Fikri baru bangun tidur itu. Iya, Pak. Nah, kan? Mirip
Mustafa adik tingkat mukanya. Ini unsur negara ya. Kalau negara wilayah ini udah ada, tapi ini nggak ada, ini susah juga jadi negara nih. Seperti di Chechnya. Tapi lucunya di Chechnya itu, dia sudah ada pemerintahan sendiri di Rusia itu. Tapi belum diakui oleh negara lain. Lihatlah, kalau nggak percaya kalian cek di internet. Indonesia dulu merdeka, adanya pengakuan dari Palestina yang pertama kali. Pada saat itu kan Palestina udah merdeka kan, oleh Inggris, dianeks oleh Inggris lah. Pada saat itu Perdana Menteri Inggris itu orang Yahudi, mau mendiriin negara Israel di tanah Palestina. Sampai sekarang jadi seolah-olah Palestina itu diduduki. Jadi seolah-olah Israel itu yang punya negara, padahal itu punya Palestina itu. Sejarahnya itu. Gara-gara Inggris itu mungkin sakit hati sama Turki Utsmani. Pada saat itu Turki Utsmani mendukung kemerdekaan Republik Irlandia. Memberikan bantuan, baik bantuan pangan atau bantuan yang lain. Nah, mungkin Inggris itu sakit hati, makanya dihancurin Turki Utsmani itu. Dengan mendukung Kerajaan Hijaz. Kerajaan Hijaz itu yang wilayahnya Mekah, Madinah. Dan mendukung juga Kerajaan Najd yang dipimpin oleh Ibnu Saud. Kemudian Ibnu Saud caplok wilayah Kerajaan Hijaz. Lalu yang pemimpin Kerajaan Hijaz ini diberikan negara wilayah yaitu Yordania. Nah, itulah yang turunan Nabi Muhammad itu Raja Yordania itu yang semulanya itu pemimpin Kerajaan Hijaz. Saudi itu caplok wilayah Mekah dan Madinah atau aneksasi kata orang itu. Sampai sini paham yang ini ya? Nah, ini cuma ngulas saja ini. Nanti kita baru masuk. Tujuan negara udah tahu kan? Udah tahu kan? Akbar? Apa, Bar? Tujuan negara, Bar? Ya, Pak. Apa, Bar? Tujuan negara? Tujuan negara. Belum tahu, Pak. Yang lain? Masih bawaan tidur ini. Asmaul Husna? Tujuan negara kan ini. Kalau menurut Plato kan memajukan kesusilaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Kalau Soltau bilang ini memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya cipta sebebas mungkin. Kalau Laski bicara tentang menciptakan di mana rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Aquino dan Agustinus tujuannya untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman, tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan. Ini yang di salah satu contohnya itu di Vatikan. Kalau tujuan negara berdasarkan ideologi satu negara, ya beda kan? Ya enggak? Kalian sudah belajar juga itu kan? Tujuan negara yang berdasarkan ideologi. Kalau ideologinya sosialis, kalau tujuan negara berdasarkan ideologi, ideologi beda-beda. Satu contohnya misalnya sosialis. Sosialis ini tujuannya untuk apa nih? Ayo. Udah kan belajar ini kan? Nah. Ada nih. Lupa kalian tuh. Ideologi sosialis sih. Pengennya sejahtera itu sama-sama kan? Ya enggak? Nah tuh. Ingat gak ini masih kalian?
Lupa nih. Kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat, Pak. Nah, itu ya kalau sosialis. Itu ada di pasal di ini ya, di Pancasila ya. Pancasila di pasal berapa tuh? Pasal 5. Pasal 5. Pancasila 5 ya. Kalau kapitalis? Liberal ya, sorry. Ya, harus ada kebebasan kan? Cenderung kebebasan ya, kebebasan berpendapat bisa kan? Apa lagi nih? Nah, lupa ini kalian nih. Banyak lupa ya? Iya, Pak. Dapat berekspresi nih. Ini ada di pasal berapa nih? Kalau di kita pasal 28 kan? Iya kan? Kalau sebenarnya banyak sih, ada yang pasis, ada yang lain-lain kan. Ini salah satu contohnya aja nih. Kalau liberal ya bebas berpendapat tujuannya. Kalau dia kapitalis ya cenderung individu tuh bebas untuk ini. Nantilah ini. Mau dibahas, lupa kalian banyak. Ini salah satu contohnya aja nih, ada yang ideologi ya. Fungsi negara, udah berapa nih? Fungsi negara. Lupa ya. Fungsi negara. Ada 4, Pak. Lupa. Terus saja. Untuk menertibkan dan mengamankan, Pak, untuk keamanan. Selain itu? Meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Terus? Terus menegakkan keadilan. Fungsi pertahanan. Ini pertahanan keamanan negara tuh. Pertahanan negara. Keamanan bagi masyarakat, melaksanakan ketertiban. Nah, kalau pertahanan keamanan ini banyak kan? Banyak dilakukan oleh siapa nih ketertiban nih? Bisa jadi polisi kan? Pertahanan keamanan. Kalau pertahanan itu TNI itu biasanya. Keamanan bisa TNI, bisa Polri. Keadilan ini hukum biasanya. Baik dari kejaksaan maupun pengadilan. Gitu. Menurut kalian, sudah belum ini adil ini negara kita nih? Yang ini. Belum, Pak. Kenapa belum? Karena banyak hukum-hukum yang tumpul, Pak. Tumpul Masih. kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Kenapa bisa tumpul? Minyak mahal, Pak. Itu tuh banyak orang itu. Biasanya orang-orang etnis C lah. Etnis C itu sering nimbun barang. Kalau beli barang tuh pasti banyak tuh bawa kantong kaso hitam, uang semua itu. Lihatlah aja orang etnis C itu. Banyak kan orang etnis C kan. Nah, itu orang itu sering banyak itu nimbun barang. Kalau lagi ada promo, hobi mereka tuh nimbun barang. Tujuan negara itu kan fungsi negara itu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Nah, ini belum sampai.
Jujur belum sampai ya, pasal 33 nih, belum. Belum kan? Jujur belum kan? Belum. Belum. Yang kaya itu yang elit, oligarki aja. Tertiban dunia. Ya, Indonesia ini ya, sudah kurang diperhitungkan di dunia ini. Apalagi presiden sejak Soekarno lengser itu sampai sekarang belum ada yang bisa seperti Soekarno di luar negeri. Men Soekarno ini nggak kayak Vladimir Putin. Vladimir Putin bisa nyatuin berapa ideologi. Vladimir Putin itu hebat itu. Keren. Ini sampai sini paham yang ini ya? Paham nggak? Ya Pak, paham Pak. Oke. Kalau yang ini ya bisa kalian cari sendiri ya yang ini. Ini cuman refresh. Kalau yang kapitalis cenderung ke motif modal ya. Kapitalis. Sebenarnya banyak ada yang fasis, tujuh negara yang negara pas sosialis, kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakatnya kan. Ini kebebasan pendapat. Banyak ini sebenarnya. Ini salah satu contohnya aja yang ini. Yang lain bisa kalian cari yang ini. Ini kan tambahan aja nih. Nanti diulas lagi. Ini sudah kelihatan belum yang ini? PowerPoint-nya. Udah berganti belum? Sudah Pak. Udah ya. Kadang Zoom-nya error. Nah, sistem. Apa sistem? Nah, kenapa safety? Septiani, sistem apa safety? Safety. Apa sistem? Suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi. Oke. Raja Aprila. Mana tuh Raja Aprila tuh? Iya, Pak. Apa tuh Raja? Sistem. Sistem. Apa Raja? Sistem itu, Pak, kurang tahu ya, Pak. Yang lain. Masa safety doang? Kelihatan lapar, belum mandi, belum mengemil aduh. Makanlah dulu, udah apa-apa deh. Makan Diki, mau ngemil Ki. Ya Pak. Kalau merokok jangan Ki ya di on cam. Kalau makan tidak masalah kan, kalau makan. Kalau makan ngemil. Yang lain sistem. Kan sering orang bilang sistemnya nggak benar, ininya nggak benar. Kenapa nih? Boleh saya Pak? Ya, silakan. Sistem tuh sekumpulan unsur yang saling terikat antara satu sama lain dalam suatu relasi Pak. Nah, betul. Terus apa lagi? Wah, baru dua Diki sama Septi. Disuruh belajar minggu kemarin. Ya sistem tuh nah. Menurut Henry Parcel ya. Kumpulan minat aktivitas. Itu biasanya artinya sistem adalah asumsi pengorganisasian bagian atau fase-fase dalam susunan yang teratur.
Menurut Kohler bilang gini, kumpulan objek peristiwa yang sesuai dengan rencana. Rencana itu sendiri. Kalau menurut Awad, sistem himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Campbell, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan. Benar yang kata Diki tadi, tapi kurangnya di ini untuk mencapai tujuan. Kalau Constant Donald bilang ini, sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri fakta, prinsip, dan doktrin dan lainnya. Intinya, sistem itu kumpulan unit-unit yang saling berhubungan, memiliki tujuan tertentu. Kalau dia satu sama lain yang enggak terkait, susah ya. Ya dah. Harus berkaitan sistem itu. Jangan sistem negara kita ini susah. Masa mau sampai kiamat nggak bakal maju kalau sistemnya masih seperti ini. Mau dirombak, apalagi sistem politik kita nih niru Barat. Barat itu nggak efektif, nggak efisien. Coba kalian cek sendiri. Perlu kata orang tuh perlu dirombak. Kalau masih sistem seperti ini, nggak bakal maju kita. Apalagi yang megang uang itu oligarki dan elit kepentingan yang banyak uang, mereka paling itu lagi kata orang. Lo lagi yang mimpin. Ya kan? Benar nggak itu? Banyak lot di negara kita nih. Nah, lot inilah yang ikut intervensi. Kalau di dalam dunia politik itu intervensinya itu banyak banget itu. Dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, aturan. Ya kan? Ini sistem politik. Ada yang tahu? Ya, tidak belajar kalian, suruh belajar minggu kemarin. Ayo, sistem politik apa nih? Yang lain sudah ngabsen di e-learning? Sudah, Pak. Sudah. Sistem politik ada yang tahu? Ini sengaja nih nggak ngambil banyak, nih. Bisa kalian baca juga kan? Karena ada dosen itu cuman kasih materi cuma 20%, 80%-nya kalian yang cari. Nah, sistem politik menurut Almond dan Powell bilang kayak ini. Sistem politik itu dikategorikan sebagai usaha mengadakan pencarian ke arah satu lingkup yang lebih luas, realisme, persisi atau ketepatan, ketertiban dalam teori politik, agar hubungan terputus antara comparative government perbandingan sistem politik dengan political theory dapat ditata kembali. Almond dan Powell menguraikan bahwa dahulu kerangka tempat kalian jaringannya gangguan nggak nih? Lancar ya? Almond dan Powell menguraikan bahwa dahulu kerangka perbandingan sistem politik itu sempit, lebih cenderung konsep hukum, ideologi, lembaga pemerintah. Kalau sekarang atau dewasa ini sampai ke masalah kebijakan, buatan kebijakan atau undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, di sanalah adanya intervensi dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, proses pemilihan umum, komunikasi politik, sosialisasi politik juga itu. Kalau DAL bilang kayak gini, sistem politik, mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng politik. Menurut DAL, menurut saya. Kalau menurut Easton,
Nah, sistem interaksi dan masyarakat yang diambil suatu perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif pada seluruh lapisan masyarakat. Intinya sistem politik tuh apa nih intinya nih? Sistem politik intinya ada keterkaitan baik itu dari pemerintahnya, dari proses buatan kebijakannya, maupun perilaku masyarakatnya juga dalam sistem politik itu sendiri. Nah, di sini kan, nah, struktur politiknya ini apa nih? Ada nggak yang tahu? Struktur politik. Banyak sebenarnya definisinya nih. Struktur politik kan salah satunya kan partai politik, kelompok kepentingan. Ya kan? Belajar kan sudah kemarin. Sistem politik kan dia yang macam keteraturan dari itu kan, dari gimana cara negara ini mekanisme perangkat fungsinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsinya nih berjalan atau enggak dalam struktur politiknya nih. Baik itu kelompok kepentingannya maupun yang lain. Sudah berjalan dengan baik belum ini? Sistem politik di negara kita nih, fungsinya nih. Yang ini interaksi ini. Sudah jalan baik belum ini? Kalian ada nggak nih? Definisi yang lain apa? Jangan dari dosen semua nih. Sistem politik itu banyak itu definisinya. Yang jelas dia ada interaksi dalam masyarakat maupun pemerintah itu harus ada. Kalau dari masyarakat ya keluarkan tuntutan atau dukungan seperti ini. Nah, kalau ada interaksinya itu, nah masyarakat ngasih masukan yaitu tuntutan atau dukungan, baru masuk ke sistem politik. Sistem politik ini larinya keputusan atau tindakan pemerintah, baik itu peraturan maupun undang-undang. Keluarannya jadi undang-undang. Mereka membuat keputusan, larinya ke undang-undang outputnya ini. Balik lagi ke sini. Kalau gagal ya balik lagi ke masukan. Seperti ini. Makanya ada interaksi. Antara interaksi ini, bentar ya. Makanya interaksinya ini ada nih. Nah, mekanisme perangkat ini. Ada hubungan satu sama lain. Menjalankan proses politik. Yang ini. Northeastern ini. Adanya input ini sudah kan belajar kalian kemarin? Sudah belum ini? Di pengantar ilmu politik? Belum? Iya, Pak, belum, Pak. Belum ya? Ini ada keterkaitan nih. Nah, sistem interaksi ini saling berhubungan dalam masyarakat yang diambil dari seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif pada seluruh lapisan masyarakat. Yang seperti ini. Nah, dari masyarakat ngasih masukan, umpan balik ini masukan. Ngasih ini kan timbal baliknya ini. Feedback ini kan masyarakat ngasih masukan. Nah, nanti pemerintah kasih timbal balik juga. Bisa juga masyarakat masukkan input lagi, tuntutan atau dukungannya. Dalam sistem politik seperti inilah, kurang lebih.
Kalau tuntutan masyarakat kan pengennya minyak tuh murah, ya kan? Tidak langka. Nah, oleh pemerintah dibuatlah putusan ngimpor bisa ngimpor, buat subsidi kan untuk minyak, pengaturan harga satu tarif, buat aturan atau edaran itu. Banyak sebenarnya sistem politik tuh. Ya, banyak kan? Nah, gangguan lah. Inilah kalau di sistem politik menurut Easton kayak gini. Dari interaksi ini ya kasih masukan, tuntutan, dukungan. Kalau kalian demo kan pasti kan nuntut sama rektor. Ya kan? UKT. Boleh ya rektorat buatlah keputusan pengurangan bayaran, keluarannya kebijakan. UKT keluar. Kan dari masukannya kan ini kalian masukan ini. Nuntut. UKT minta turun. Kepala keputusan bahwasanya UKT itu sekian-sekian. Intinya itu sistem politik itu harusnya ada interaksi antara baik itu ini ya. Interaksinya itu harus ada tuh. Baik, sebenarnya sih sebenarnya interaksinya itu antar masyarakat sendiri itu dan masyarakat. Masyarakat kan banyak, ada yang duduk di anggota dewan, ada yang duduk di ada yang duduk di anggota dewan maupun yang tidak duduk di anggota dewan. Nah, yang tidak duduk di anggota dewan memberikan masukan, input, baru masuk ke sistem aspirasinya. Aspirasi menyampaikan aspirasinya melalui partisipasi politik mereka demo atau apa, baru keluarlah keputusan, larinya ke sini. Harus ada interaksi itu. Coba kalian cari juga definisi sistem politik tuh. Apa itu? Coba. Ada yang beli buku enggak kalian nih? Ada nggak nih? Beli buku? Pak Muji, apa nih? Ntar dulu. Sorry. Kalau menurut Plano apa nih? Nggak ada yang beli buku kalian nih? Ya. Nggak, Plano ini.
Nggak ada yang beli buku. Nah, belilah kalian tuh buku tuh, buku terserah. Atau cari di internet bukunya tuh apa. Biar ada apa, saling sanggah kita. Kalau Jack Plano ngomong kayak ini, sistem politik pola hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan putusan yang sah. Nah, terbentuknya tuh ya kayak Eastern ini. Nah, input output di sini. Sistemnya dari output umpan balik. Ya, harus ada pola hubungan yang terbentuk berdasarkan putusan atau kebijakan. Nah, ini kan udah bilang tadi. Nah, pembuatan kebijakan. Kalau dulu cuman bahasnya sistem politik tuh ya bahasnya tentang arti sempit ya cenderung hukum, ideologi, lembaga pemerintah itu. Kalau sekarang kan kebijakan, komunikasi politik, pemilu sampai sosialisasi politik. Nah, makanya dalam sistem politik itu ada seperangkat unit-unit itu yang punya peran masing-masing. Yang prosesnya itu akan disebarkan kepada semua masyarakat. Itu sebenarnya sistem politik itu akan dibagi kepada masyarakat. Nah, proses untuk buat dalam sistem politik ini ya pastinya ada input, output, hasilnya outputnya itu kebijakan, inputnya itu dukungan dan tuntutan dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR atau parlemen, yang diproses oleh DPR atau pemerintah, larinya ke keputusan atau kebijakan. Kalau kebijakannya gagal, balik lagi ke sini. Nah, ini tuntutan, dukungan dari masyarakat. Sistem politiknya, ini yang sistem politik ini jalankannya nih dalam pembuatan kebijakan ya pemerintah atau parlemen. Nah, keputusan tindakan pemerintah ini kayak mana nih? Apa mengeluarkan kebijakan atau undang-undang atau aturan? Kalau gagal balik lagi ke sini masyarakat nuntut. Makanya dalam kebijakan publik itu merupakan bagian dari proses politik. Nah, dalam buatan sistem politik ini untuk buat keputusan ini terkadang adanya intervensi dari kelompok kepentingan. Di sini, kelompok kepentingan, elit oligarki, ini yang mempengaruhinya. Paham nggak kalian nih? Bingung? Iya Pak, paham Pak. Ini sedikit ini sebenarnya gambar ini, tapi penting. Kalau dulu sistem politik ngurusi hukum, ideologi, ya kan, lembaga pemerintah. Kalau sekarang sistem politik itu sampai kebijakan, komunikasi politik sampai pemilu, ya kan? Dalam proses politik tuh tersistem perangkat unitnya tuh dan prosesnya tuh dalam proses sistem politik itu. Kalau sebelum ini KPU ngurusinnya kan, ngurusin pemilu, buatan kebijakan DPR sama presiden kalau kita. Kalau di luar negeri itu DPR atau parlemen. Dalam sistem yang mengendalikan sistem politik itu lembaga tadi, angkat fungsi tadi. Nanti akan disebarkan kepada masyarakat dari totalitas abstraksi yang mereka buat. Atau konsep yang mereka buat, abstraksi itu atau konsep itu.
Yang ini udah tahu ini? Udah tahu belum? Sistem politik Indonesia ini kayak mana nih? Apakah kapitalis, apakah liberalis, atau sosialis, atau komunis? Di mana nih sistem politik kita nih? Kalau dulu kan ada demokrasi terpimpin, Pancasila. Oh, sekarang kan Pancasila, demokrasi kita, sistem politiknya. Oh, dulu ada demokrasi liberal, zaman Soekarno dulu. Ada demokrasi terpimpin, yang mimpin, ya kan? Belajar kan kalian itu sejarah SMA. Sistem politik Indonesia itu ya perangkat interaksi yang diabstraksikan atau dikonsepkan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Contohnya itu falsafah negara, ideologi, sistem nilai. Nah, ideologi kita kayak mana nih? Jelas nggak? Pancasila atau apa? Apa kapitalis? Nah, bingung dia. Pancasila, Pak. Pancasila. Tapi penerapannya kayak kapitalis itu. Banyak kan penerapannya sekarang. Falsafah negara tahu kan? Broman ya? Broman itu ya? Atau bukan? Kalian pelajari definisi sistem. Saat kalian ujian kompre itu, ditanya itu, sistem itu apa? Menurut pendapatnya siapa? Jangan kayak kakak tingkat kalian, ditanya ngak-ngok. Iya, banyak nggak bisa jawab. Mau nilai bagus, nggak mau saya kalau kompre. Nggak ada urusan. Sesuai hasil aja. Kalau di mata kuliah sih nggak masalah. Kalau di kompre samping nggak bisa, itu kelewatan. Ada yang saya kasih cuma 75 mereka di kompre. Nggak bisa jawab, gimana? Mau kasih. Ya kan kita fair aja. Kalau kalian kan ada prosesnya dari ngumpul tugas, UAS, UTS. Kalau lengkap tugasnya ya bisa dapat A. Yang penting prosesnya ada. Kalau nggak ada prosesnya, tugas nggak ngumpul ya, ngapain dikasih A? Pengen A semua kan? Pengen A atau B Pengen kalian A. nih? Semester. Pengen apa? Jujur. Pengen A atau B? Ah, Nah, ini sistem politik ini menurut Anggara ya, sifat negara Indonesia kan mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, doktrin, wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu sistem politik Indonesia ini sistem yang khas atau politik yang berdasarkan keindonesiaan. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, nilai proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini yang dianut oleh negara kita. Urusadi ini, sorry. Nanti saya perbaiki nanti ini saya upload ulang nanti di learning. Terus tadi bilang kayak gini, bukan saya yang bilang nih. Penerapannya sudah sesuai belum? Undang-Undang Pancasila kita nih. Sistem politik kita. Pancasila. Sudah belum? belum, Pak. Nah, belum ya? Doktrin itu apa? Mau tanya kalian tuh. Doktrin itu apa? Doktrin. Kan banyak kan dengar istilah doktrin. Ya kan? Apa itu doktrin? Definisi doktrin itu apa? Kan kadang ada orang bilang kan doktrin kan? Didoktrin, diajari kata orang.
Doktrin itu ajaran ajaran. pada Apa? Apa Septi? sebuah ajaran, suatu aliran politik dan Ah. keagamaan serta golongan ahli ilmu pengetahuan. Iya, kayak gitu emang. Tapi hati-hati ya didoktrin oleh orang yang kayak kelompok-kelompok tertentu, hati-hati. Kalian yang ikut organisasi lihat-lihat dulu.